Berani nantang Amin Rais harus gentleman, puji Jokowi soal blok rokan. Ditulis oleh Sardi di siwar.com. Halo, dengar suara JJ kembali di channel Focus Day. Tahun lalu Amin Rais menantang keberanian pemerintah untuk mengembalikan pengelolaan salah satu ladang minyak terbesar di Indonesia, yaitu blok rokan ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kata Amin Rais saat itu, kalau blok rokan kembali ke Indonesia itu berarti pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 sudah terpenuhi. Apalagi kalau blok rokan menjadi semacam contoh yang bagus, blok-blok lain termasuk Freeport, tambang minyak dan mineral juga bisa kembali, kata Amin saat itu. Pengembalian pengelolaan blok rokan ke Indonesia, khususnya PT Pertamina, menurut Amin merupakan sebuah aksi patriotik yang membela bangsa. Ia menantang keberanian Presiden Jokowi. Dia berkata, kalau betul blok rokan bisa kembali ke Ibu Pertiwi ke Pertamina itu sebuah terobosan luar biasa. Cuma berani nggak Pak Jokowi? Kalau berani luar biasa. Kalau nggak berani, ya apa boleh buat, kata Amin. Chevron sendiri sudah puluhan tahun, hampir 1 abad mengelola blok rokan dan mendapatkan perpanjangan kontrak 1 kali jangka waktu 20 tahun sebagai pengelola. Sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001, perpanjangan kontrak hanya dapat diberikan selama 20 tahun. Artinya tahun 2021 Indonesia punya kesempatan untuk mengambil alih blok tersebut. Dan 3 tahun kemudian, yaitu pertanggal 9 Agustus 2021, blok rokan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sumber daya alam yang selama ini banyak dikelola oleh pihak asing, perlahan tapi pasti satu persatu berhasil diambil alih kembali. Kenapa ini sangat penting? Karena menurut Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, blok rokan diperkirakan memiliki cadangan minyak sekitar 1,5 miliar hingga 2 miliar barel yang senilai dengan harga 70 miliar US dollar atau sekitar 1.008 triliun yang dikeluarkan Pertamina untuk mengelola wilayah kerja minyak dan gas rokan selama 20 tahun ke depan. Dia berkata, saya melihatnya masih cukup worth it karena informasi potensi di sana masih ada 1,5 miliar sampai 2 miliar barel dan potensi masih cukup besar. Tinggal bagaimana dioptimalisasi sama PHR Pertamina Hulu Rokan. Blok rokan adalah ladang minyak terbesar kedua setelah blok Cepu, akan membantu memenuhi target lifting minyak mentah Kementerian ESDM yang mencapai 1 juta barel per hari BPOPD pada 2030. Alasan lain kenapa ini penting adalah karena ini membuktikan pemerintah Jokowi menorehkan banyak prestasi dalam merebut kembali pengelolaan sumber daya alam. Ini juga membuktikan bahwa jika tidak ada presiden manapun yang bisa seperti Jokowi saat ini. Dan yang paling penting adalah ini sekaligus menampar Amin Rais yang 3 tahun lalu memberikan tantangan kepada Jokowi untuk ambil alih blok rokan. Artinya kita harus mendesak Amin Rais untuk memuji atau minimal berterima kasih gitu sama Jokowi. Meskipun kita tahu orang seperti dia lebih memilih pura-pura tidak mendengar kabar ini dan baru akan muncul kalau ada berita kurang sedap yang menimpa pemerintah. Mari kita ingat-ingat bagaimana gebrakan dan keteguhan Jokowi mengambil alih aset alam Indonesia dari tangan asing. Yang paling memorable tentu saja Freeport, tambang emas yang sangat besar ini akhirnya direbut kembali setelah pertama kali beroperasi di tahun 1973. Siapa presiden yang kasih izin ya? Pura-pura aja nggak tahu deh. Selanjutnya adalah Blok Mahakam. Kontrak Blok Mahakam habis pada tahun 2017 dari total INP, Indonesia and Inpex Corporation. Setelah diambil, pemerintah menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam di Kalimantan Timur kepada PT Pertamina per 1 Januari 2018. Blok Mahakam sebelumnya dikelola oleh pihak asing selama kurang lebih 50 tahun. Selanjutnya adalah Newmont. Pemerintah juga berhasil merebut kembali kegiatan penambangan tembaga di NTB dari tangan perusahaan Amerika Serikat PT Newmont Nusa Tenggara, diambil alih oleh perusahaan energi nasional Medco Energi. Setelah itu kemudian PT Newmont Nusa Tenggara diubah namanya menjadi PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Selain merebut kembali aset Indonesia dari tangan asing, Presiden Jokowi juga menjaga agar sumber daya alam tidak jatuh kembali dengan cara yang sama. Salah satunya adalah nikel. Nikel melimpah merupakan tambang masa depan karena dapat diolah menjadi bahan baku baterai untuk kendaraan listrik. Jokowi tidak ingin lagi asing masuk dan menguras nikel lalu dibawa ke negaranya. Asing harus investasi dan mengolahnya jadi barang pakai yang siap diekspor. Sudah cukup? Jokowi hebat kan? Mana nih Mbak Amin Rais? Udah nongol belum? Bagaimana menurut Anda?